Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung beserta seluruh jajarannya, kepada seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan halal bihalal yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Hal ini tidak kita bayangkan sebelumnya. Halal bihalal lewat satelit, halal bihalal hanya melihat gambar dan suara tanpa bertemu langsung. Ini kita ambil hikmahnya, bahwasanya ini adalah yang di atas 50 tahun seperti saya dan Pak Ketua mungkin ya, yang agak sedikit kurang memahami tentang masalah teknologi, maka akhir-akhir ini mau tidak mau harus kenal dengan teknologi. Salawat salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, juga pada seluruh pengikut-pengikutnya. Para bapak, para ibu, para kiai, ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kalau kita bicara halal bihalal, ini sebenarnya kita sudah memaklumi bersama bahwasanya halal bihalal adalah istilah bahasa Arab yang tetapi tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Jadi bahasa Arab yang diarab-arabkan sebenarnya. Bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak ngerti arti halal bihalal. Karena asal daripada halal bihalal adalah kita itu al-halal, jadi halal tetapi dengan cara yang baik atau cara-cara yang halal, maka timbul namanya halal bihalal. Pada kesempatan ini tidak perlu saya uraikan tentang pengertian halal bihalal, tetapi intinya bahwasanya kita selama 1 tahun kita berkumpul, kita bertemu, kita sering diskusi tentang kepentingan-kepentingan umat yang ada di Provinsi Lampung. Seperti dikatakan oleh Ketua Umum tadi, karena salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah khidmatul ummah, khidmat kepada umat, kemudian himayatul ummah dan sebagainya. Ini tentunya kita sering ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ucapan, tingkah laku, perbuatan. Ini hal yang wajar, karena kita memang manusia yang hidupnya hidup bersosial. Namun demikian, karena bagaimanapun juga kita banyaknya kehilafan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita semua. Bahwasanya kalau kita ada kesalahan dan kehilafan, ada jalan, ada cara untuk saling memaafkan. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan untuk mohon ampun kepadanya. Inilah nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi disampaikan oleh saudara qori kita dengan suara yang sangat merdu, yaitu ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Tuhanmu. Kita untuk bersegera untuk minta ampunan dari Tuhanmu.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ar, di mana surga itu yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yang tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, akan kalian semua menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa hasil daripada puasa salah satunya disampaikan dalam Al-Quran tadi, yaitu siapa orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra' wad dharra, pada saat luang dan pada saat sempit. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan masalah puasa? Pamannya ini dikaitkan dengan puasa karena memang orang-orang kita ya di seluruh provinsi Lampung, bahkan mungkin di seluruh dunia, kalau bulan puasa ini senang sekali untuk berinfak. Yang biasanya jarang infak, begitu masuk pada bulan suci Ramadan berlomba-lomba untuk melaksanakan infak kepada yatim piatu, kepada janda-janda tua, janda-janda jompo, kepada para duafa dan lain sebagainya. Itu bulan Ramadan selalu kita laksanakan, ya. Nah, ini jangan berhenti pada bulan suci Ramadan saja, tetapi orang yang takwa adalah orang yang meneruskan itu. Jadi bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan. Bahkan dalam kondisi sulit pun kita masih bisa berbagi kepada orang lain. Karena kita berpikir bahwasanya kesulitan kita hari ini mungkin masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Makanya kemarin pada ujung bulan suci Ramadan, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung alhamdulillah bisa berbagi kepada guru-guru ngaji baru Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran baru 3 ya. Jadi Pringsewu, Tanggamus ada 5. Ada 5 kabupaten yang sudah kita sampaikan untuk bantuan kepada guru ngaji yang kena dampak daripada COVID-19. Ini merupakan satu kepedulian. Kalau ini sudah dimulai pada bulan suci Ramadan, hendaknya kita jangan berhenti setelah Ramadan, tapi lanjutkan. Walaupun kita sama-sama mungkin sulit pada bulan-bulan setelah Ramadan. Mungkin kalau guyonnya begini para kiai, biasanya kalau kiai penceramah ini guyon ini ya. Kalau mau diambil hati yang monggo mawon ya. Biasanya pada bulan Rajab rame yang undang, kemarin dibatalin semua. Sakban, biasanya banyak orang sakbanan, apalagi di kampung-kampung kan, banyak yang munjung sakbanan, kiainya kebanjiran kan, hilang semua. Ramadan nggak ada yang undang. Syawal ini biasanya halal bihalal, kemudian dicampur lagi dengan undangan walimatul haji, nggak ada semua. Berarti mungkin sebagian kiai, kebagian ustadz yang biasa manggung sementara berhenti ya, sementara berhenti. Ini dalam kondisi sulit, tetapi ya jalan terus, jangan berhenti gitu aja. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita jangan berpikir rezeki itu hanya dari situ, tapi selalu kita berkhidmat kepada umat yang pada akhir-akhir ini umat di Provinsi Lampung sangat-sangat menunggu ya informasi-informasi dari Majelis Ulama Indonesia baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini kita hikmah, nggak usah hitung-hitungan Pak Kiai ya, nggak usah hitung-hitungan walaupun apa yang ngundang ini sedikit, bahkan mungkin nggak ada yang ngundang ya. Ini nggak apa-apa, dalam kondisi sulit, kondisi lapang kita selalu berkhidmat terus. Jangan sampai kita berhenti karena itu. Kemudian salah satu tanda-tanda orang yang takwa hasil puasa, wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu nahan marah. Pada akhir-akhir ini mungkin kita baca media sosial, kadangkala ada yang ngupload macam-macam, kita tersinggung, langsung kita nyaut aja ya. Kemudian kadangkala dengan tulisan-tulisan kita menyinggung perasaan orang lain,
Ya, orang lain nulis kita marah lagi, kita usahakan kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia baik provinsi maupun kabupaten kota, kita hendaknya mampu menahan marah. Bahkan pada akhir-akhir ini mungkin maklumat kita banyak yang muji, tapi tidak sedikit yang juga ngomel, tidak sedikit yang mengomentari yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini jangan sampai berhenti ya, karena gara-gara orang lain yang menyampaikan yang nggak pas. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang pemarah. Usahakan kita mampu menahan marah. Wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang lain yang datang kepada kita minta maaf, ya sudah dimaafkan. Tapi kalau bapak-bapak, ya kalau saya ini kan banyak nganggur, jadi malam-malam kadang-kala nonton sebelum dunia kebalik itu ada sinetron Wali. Itu bagus ceritanya itu Pak Kiai ya, yang belum nonton bisa nonton itu. Di sinetron Wali, si Gondrong itu kan dulunya pencopet itu, ya. Si Gondrong pencopet kemudian taubat, lapor kepada ustadznya yang ada di pasar, ya. Bagaimana caranya kita untuk bertaubat? Ya temuin orang-orang yang pernah kamu zolimi. Karena dia tukang jambret, tukang nyopet, bahkan pernah ngambil motor dan sebagainya. Datang kepada orang yang ngambil motor, baru sekali ngomong kalau yang ngambil motor itu dulu saya minta maaf, baru satu kali. Dan satu orang yang dia temui langsung dipukuli sampai tangannya patah, itu kan ya. Nah, ini memang di dalam masalah minta maaf Bapak Ibu sekalian, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf itu memang diucapkan secara langsung. Maka ada beberapa daerah yang pada waktu acara halal bihalal pada tanggal 1 Syawal berkunjung rumah ke rumah, kadangkala dengan sungkeman, dengan ngomong, diawali dengan kata-kata, umpamanya yang muda datang kepada yang tua, saya sebagai anak muda datang kepada yang tua, apabila selama ini banyak kekhilafan, kesalahan, itu disampaikan semua, termasuk mungkin pada 2 bulan yang lalu saya pernah ngambil mangga yang di depan rumah umpamanya kan, dan anak saya waktu itu pernah ngambil ayam jagonya ya kan? Itu disampaikan, itu kalimat Syafi'i itu salaman disampaikan. Lah itu yang ada di sinetron seperti itu, begitu disampaikan digebuki. Nah, kalau memang ini membahayakan ya nggak usah disampaikan. Cukup menurut Imam Abu Hanifah, kita cukup dengan omongan semua kesalahan mohon maaf lahir batin. Itu lebih praktis lagi di dalam melaksanakan acara halal bihalal. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Bapak Ibu hadirin yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti halal bihalal, mungkin tidak panjang lebar yang kami sampaikan, tapi saya simpulkan bahwasanya orang yang sudah melaksanakan halal bihalal atau orang yang taubat, orang yang sudah minta maaf, maka ada 4 cirinya. Yang pertama, dia akan memelihara lidahnya dari fudul. Kalau dia sudah minta maaf, sudah mohon ampun kepada Allah, maka yang pertama dia harus bisa menjaga lidahnya. Jangan sampai baru minta maaf kemudian ngomongin orang lagi. Lidahnya dijaga dari fudul, tidak menggunjing, tidak adu domba, dan juga kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tidak terlihat kedengkian dalam hatinya. Setelah dia minta maaf, dia tidak ada dengki lagi. Umpamanya kita selama ini sering ketemu, mungkin pernah tersinggung dari omongan dan tingkah laku, setelah saling memaafkan itu sudah hilang semuanya. Tidak ada kedengkian dan tidak ada dendam semuanya. Yang ketiga, memisahkan diri dari orang-orang yang tidak baik. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk dekat dengan orang-orang soleh. Selalu kita bergabung dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah di Majelis Ulama banyak orang-orang soleh. Dan kita di Majelis Ulama Indonesia dalam rangka hikmah yang isinya orang-orang soleh, kita hendaknya selalu bersatu dalam rangka untuk kebaikan semuanya. Yang keempat, kita selalu siap diri untuk menyambut mati, menyambut maut. Kita harus siap kapanpun yang namanya mati pasti akan datang.
Itu kita harus kita persiapkan, dan juga kita menyesali dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena jangan sampai ada orang yang sudah melaksanakan minta maaf atau dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengulang dan mengulang lagi. Maka ada Raudhatul Ulama mengatakan, al-mustaghfiru bil lisan, al-musiru ala dzanbi kal mustaji li rabbih. Orang yang sudah minta ampun atau minta maaf kepada orang atau kepada Allah, kalau dia kaitannya dengan Allah, tetapi dia mengulang lagi kesalahan berikutnya, maka sama saja dia menghina kepada Allah. Makanya jangan sampai kita semua mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bulan Syawal artinya adalah meningkat. Kalau Ramadan adalah bulan untuk pembakaran dosa-dosa, pembakaran nafsu, maka Syawal adalah bulan peningkatan. Makanya pada bulan Syawal tahun ini kita harus lebih baik daripada bulan-bulan yang kemarin, lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin.